Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang buat kawan-kawan yang udah mampir, udah datang ke sini. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru mampir ya, baru nengokin channel ini juga terima kasih banyak. Seperti hari-hari biasanya, di sini ada Bro Ayung, ada Biru juga di sini. Yang rencananya Bro Ayung tuh mau berbagi satu cerita lagi, cerita horor di channel ngobrol horor yang biasanya nggak horor banget gitu, kayak gitu. Jadi ini karena waktunya udah mepet ya, takutnya kita nanti ke pentok sama azan gitu. Jadi langsung aja waktu dan tempat buat Bro Ayung. Giliran waktu dan tempat lu baru nyalain rokok, gimana Bro? Iya, pedes banget kita di 3 detik pokoknya. Iya. Militer, monggo Bro Ayung. Terima kasih Mas Bi atas waktunya. Mau nyapa kawan-kawan dulu kan. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kali ini ketemu lagi sama diriku dan dirinya Mas Bi. Sama-sama. Iya, di ngobrol cerita horor yang nyatanya kadang nggak horor-horor banget. Ini semoga horor ya Bi. Amin. Ya, ini cerita langsung aku ya. Langsung aja. Kita waktunya terbatas ya. Ini, Bro. Ya, tahu sendiri lah ya. Ini cerita dari seorang yang bernama Sabto. Dan cerita ini udah kejadiannya udah lama, Bi. Udah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu lah. Aku kenal sama dia itu karena dulu pernah terlibat ya biasa urusan klinik sedikit karena kita nggak tahu begitu ya. Kirain lu pernah diajar sama dia gitu. Oh, enggak. Itu kan nama guru-guru kita ya. Ada 2 Pak Sabto ya Pak guru Sabto, gitu. Udah lewat. Nah, jangan dipanjangin. Nah, ini Sabto itu sebenarnya bukan seorang spiritual. Bukan spiritualis gitu ya. Bukan, tapi dia memang bisa dibilang malah orang keder, Bi. Nama asli udah nggak apa-apa, nonton juga nggak apa-apa. Nah, jadi dia itu karena ya biasa banyak spekulasi di bisnis ini, bisnis itu, akhirnya terbelit ya utang piutang gitu, sangkutan sama bank, sangkutan sama koleganya, sama tetangga, bahkan sama saudara mungkin seperti itu. Pusing ya. Pusing orang-orang yang udah ngelalu begitu, Bi. Kalau orang Jawa bilangnya udah ngelalu, apa ya yang bisa dapat duit cepat buat nutup ini semua. Dimungkinkan kalau pada ketutup, kalau nggak separoh aku iso ambekan, paling nggak begitu bisa bernapas lagi. Akhirnya pernah dia melakukan bikin sate kalong begitu, yang sifatnya mistik lah begitu. Oh, sate kalong pernah dibawain di Lawak Horor. Pernah begitu. Jadi dia sama kawannya itu bikin sate kalong. Nyatanya saat itu utangnya berapa ya dapat duitnya segitu, nggak ada lebihnya blas. Itu taruhannya udah bener-bener ngeri, ya udah pertaruhannya banyak, dapatnya ya amin sih lumayan. Cuman kok jadi ada pengen lagi bikin kayak gitu lagi. Kadang juga mungkin yang nggak sama di Lapak Horor ada bukan subscriber, setan yang beli itulah bahasanya. Itu nyampe kalau ngomong bahasa Indonesia, Mas jualan laginya kapan gitu loh. Nungguin pelanggan gitu. Iya, pelanggannya nyampe ketagihan begitu. Jadi malah dia parno, diparanin ya kalau modelnya cakep-cakep ya. Didatengin ya. Ya kalau yang modelnya kayak gitu, yang lihat istrinya, anaknya jerit-jerit, tahu-tahu mau ngomong gitu, Mas dagang lagi kapan gitu kan. Nyebelin. Akhirnya ini dapatnya kecil, apa ya? Pakai yang wahana, katanya pakai yang begini, kukunya panjang-panjang. Itu juga banyak yang nggak hasil, cuman cerita-cerita doang. Iya, yang kecil-kecil itu ya. Iya, yang apa namanya? Jenggot ya. Pendek apa namanya? Kretin lah. Nah, itu akhirnya ada sebuah hal yang baru menurut dia gitu. Nah, itu ketemu sama ya orang daerah sana lah, aku nggak mau nyebut daerah mana, ada daerah di luar lingkungan sini, jauh. Ngomongnya juga udah beda. Tapi dia kenal di Jakarta dari temen lagi, katanya dia seorang spiritual dan mampu untuk bukan menggandakan uang, tapi mungkin supranaturalis kali ya, supranatural ya, bukan spiritual. Iya betul, spiritual cenderung ke setiap orang juga harus punya spiritual yang hebat. Nah ini dia akhirnya dapat metode yang menurut Sabto itu baru. Mungkin kalau situ mah nggak baru hal ini. Menurut Sabto itu baru. Jadi kalau mau dapat duit cepat asal kamu berani toh gitu. Maksudnya apa?
kamu jualan lah, mesti jualan lawa, jualan lawa lagi. Bro, sorry lu jangan mundur-mundur nanti out frame kepotong badan. Tadi ada benturan Bi. Oh iya sakti. Terus dramatisasinya begitu dipocok. Ini gue bercandainnya udah gue kurangin ini. Terus lanjut. Aku yang bercanda ya. Baiklah. Itu akhirnya itu pasti jualan ini lagi, aku nggak mau, serem itu Mbah katanya. Serem mau dapat duit instan, pengennya yang nggak serem apa nyolong wae, ini orang penjara kayak digituin kan. Akhirnya lah ya buntu apa enggak? Buntu. Ya wis, serem juga nggak apa-apa. Semakin serem semakin dapat duitnya banyak. Resikonya apa? Ya paling pingsan kata dia begitu. Tapi situ nanti cover ya di belakangnya ya. Situ itu siapa? Situ Mbah tadi. Iya jelas orang nanti yang buka juga aku. Kalau nggak dibuka nggak ada tata caranya yo mau jualan apa ini itu juga nggak bakalan hasil gitu. Orang dimensi itu disambungkan. Akhirnya dijelasin tata caranya begini-begini. Malah Sabto karena takut dia pakai pemain pengganti Bi. Karena syarat dari itu ya ini nggak bisa boleh ditiru. Syaratnya itu saat dilihatin penampakan itu nggak boleh hati atau pikiran itu nyebut asma Allah. Sama sekali nggak boleh istighfar, kaget tuh. Kalau orang yang biasa walaupun nggak sholat, belum sholat gitu ya, terus kalau ngeliat apa-apa kaget, astagfirullahaladzim, udah gugur begitu. Jadi benar-benar orang yang kelotokan, wis ora mambu apa-apa lah, jelas-jelas kelotokan. Nah itu disuruh jualan di makam, jualan apa namanya komoditinya udut rokok gitu. Wah rokok kamu modalnya nggak banyak, tinggal beli rokok. Berapa yang kamu punya duit sekarang buat ke sononya, kita cari kuburan yang paling angker, yang paling ini, yang jauh dari lingkungan sana sini. Nanti, nah dapat duit itu dibeliin berapa rokok, jualnya per batang. Begitu diketeng rokok bilang begitu, asli dia bilang begitu Bi. Tapi syaratnya tadi itu bakal banyak yang beli, kamu itu nggak boleh itu nyebut nama Allah, jelas begitu. Ya susah Mbak, aku walaupun orang kayak gini, orang nggak peta gitu ya, orang kacau, tapi ya tetap aja namanya itu ya kalau kaget ya nyebut, kalau kesedak ya nyebut, orang dadi kata dia begitu. Nggak jadi, sopo ya, tak kasih waktu seminggu mumpung saya ada di kotamu begitu ya. Nanti kalau udah dapat orangnya ngomong, kalau enggak ya aku jalan pulang gitu. Itu dia nyari pusing stres, nyari orang yang bener-bener nggak ada konek-koneknya sama yang di atas gitu loh Bi. Nggak suka nyebut, nggak suka ngomong asma yang bagus begitu kan. Akhirnya sampai jalan, karena di sini banyak orang Tegal ya, sampai dia nggak pernah ke Jakarta lah, jarang banget karena nggak punya warteg juga, nggak ada saudara yang warteg kan, nempel sama temen, nyari orang kacau di Jakarta itu siapa. Itu taruhlah dapat satu orang, itu pelotokan orang sana asli, katanya tukang, ya sorry banget ya, tukang minum, tukang berantem, itu nggak ada bagus-bagusnya lah itu. Tapi enak kan orangnya, ngomongnya serba kasar, serba nggak bagus begitu. Ditawarin kayak gitu, ngapain? Oh, gampang itu mah buat gua katanya gitu. Itu lebih fase situ kalau ini ruin. Gampang buat gua. Kapan berangkat ayo. Paruan yang penting hasilnya. Ya jangan paruan lah Bang, ada ntar hasilnya gitu kan. Iya deh yang penting hasil. Gua mah mau dikasih mau kagak, yang penting gua jalan asik-asikan kata dia begitu. Yang penting gua jalan asik-asikan, di sono gua ada udut ya kan, ada rokok, ada makanan. Kalau bisa ada perempuan, udah gue bahagia kata dia gitu. Itu udah tua Bi, 40-an lebih. Tapi asli preman banget lah ceritanya. Kalau lu ngomongin gue jangan nyebut nama Allah, gue emang gak suka nyebut nama dia, digituin. Ceritainnya gitu. Sorry, gak bakalan nyebut gue mah. Mau diliatin apa aja. Soalnya apa? Gue kayak gini emang dia nulungin, dia ngomong kayak gitu. Nyebelin banget ya Bi. Akhirnya ngadain pertemuan sama tadi spiritualis tadi ya, supranaturalis tadi, bahwa aku udah dapat momen udah dapat orang. Loh bukannya kamu sendiri? Ya aku kan nggak bisa Bah digituin ya. Akhirnya ini dapat pemeran pengganti, boleh nggak? Boleh wes, buat kamu boleh. Akhirnya ketemuan ya di kampung-kampung nggak jauh dari sini, tapi karena makam-makamnya itu kebanyakan dekat sama perkampungan warga, ini bakal mencurigakan, apalagi nanti ada sound kan, suara rokok kayak gitu. Dan ini
Akhirnya gimana kalau kita keluar dari daerah ini, itu nyampe ke Pantura Pol sana. Aku nggak bisa nyebut daerahnya itu mau Indramayu, apa Cirebon atau mana, pokoknya daerah sana lah ya. Masih Jawa Tengah? Bukan, udah Udah Jawa Jawa Barat. Barat. Sampai ke sana itu tempat makamnya di pinggir jalan. Itu kalau yang biasa lewat mesti paham. Angker itu kan lebar banget makam itu, dan dekatnya pom bensin ya sekitar 200 meteran lah begitu. Akhirnya hari yang ditentukan itu pun di eksekusi ditindaklanjuti, mereka berangkat karena itu dari Jakarta. Si Mbah tadi juga pas lagi ada di Jakarta, berangkat dari sana. Udah pokoknya overconfident, dia juga udah dari sana udah makan apa aja pokoknya. Gampang banget gitu mah, kayak dari dulu katanya. Gue nungguin yang kayak gini nih katanya gitu. Gue nungguin yang kayak gini, nyari duit gampang. Abah situ aja baru nongol digituin. Orang kata Sabto itu percaya banget. Kalau kayak gini, katanya yang udah-udah bisa ada yang dapat sekarung itu duit semua. Wah, beres nih orang ini nggak bakalan nyebut yang model begini gitu kan. Wah, mantep. Akhirnya langsung transit di pom bensin tadi itu ngelewatin makam. Terus begini, yang mau main ini ya toh sedulur apa gitu. Iya, orangmu ini yang mau jualan kan. Udah dikasih tahu jualannya gimana? Belum, Pak. Akhirnya di briefing di situ. Nanti kamu pokoknya masuk jualan di sana pakai cangkelongan, bener-bener kayak cangkelongan kayak jualan rokok gitu. Iya, tapi pakainya kardus dipotong begitu, dikasih tali rapia. Nah, itu nanti kamu itu ngerokoknya pakai rokok yang diolesin madat. Madat itu apa sih? Madat ya kayak model apa ya, pewangi begitulah ya. Nyong-nyong. Iya, tapi yang dipadatkan begitu kayak malam begitu ya. Oh iya. Dicuil begitu. Nanti itu kalau kena bara baunya luar biasa. Itu kayak kemenyan apa gitu. Iya, jadi situ lah. Nah itu, nah ini nanti diolesin, kamu masuk makam itu sembari kamu ngerokok, tapi pakainya itu yang udah diolesin sama ini, sama yang tadi udah ritualin. Ya bos, makam yang tadi mana, Pak? Yang tadi, makam yang tadi. Antarin Oba ke sononya. Katanya berani, minta antarin gimana? Yo, tapi kan jauh, Bang. Lagian serem juga katanya begitu, Ini Sabtu udah mulai, waduh. Katanya tadi dari sana, dari Jakarta ngomongnya begini, ini aku minta anterin. Akhirnya jadi, iya nggak apa-apa sih, gue sih nggak apa-apa. Cuman mau anterin situ doang sampai pintunya doang, nggak apa-apa kan, anterin doang biar gue lanyah katanya begitu. Tapi Sabtu udah mulai ngeliat kok mukanya angel begitu ya. Ini mencurigakan. Akhirnya dianterin sama Mbah tadi, sama Sabto. Itu ke pintu makamnya tadi, Dan itu memang makam tadi kombujannya gede-gede banget. Makam-makam ya campur aduk, ada makam tua, ada yang baru meninggal juga, tapi memang jauh dari sana sini, tapi dekat dari Pantura begitu ya. Itu tak tinggal ya, udah siap belum? Tuh diem mikir kali, walaupun orang seperti itu pun mikir, akhirnya iya siap, udah sekarang kalau gue udah pengen punya duit banget, cepetan diritualin, gue mau jualan digituin. Nah nanti kalau ini udah tak ritualin, kamu itu masuk ke dalam makam tadi, kita mau nungguin di pom bensin. Nanti hasilnya dibawa ke sana. Ini karungnya. Kamu yang teliti ya, udah di briefing tadi harus gimana. Siap, gue ingat semua, ntar beres. Pokoknya kita tinggal ngitung, kata dia begitu. Itu beralih ya. Mereka pulang lagi ke pom bensin tadi, nungguin si Abah tadi santai, ada ubi rame dan lain-lain, udut, ngopi. Tapi Sabto ketar-ketir, ini orang asli bener-bener bisa dipercaya apa enggak? Aku udah keluar dana banyak, yang buat mbahnya udah dikasih di muka, perjalanannya dari kampung ke Jakarta dari situ, ya kan, buat beli rokoknya, gitu. Itu bilang katanya kamu itu nawarin setinggi-tingginya, katanya begitu. Itu yang lucu begini, nah Sabto itu tadi ya bilang aja namanya Ji gitu ya. Ji itu akhirnya mengawali debutan pertama kali dia jualan rokok di makam. Dia ngomong gini, gila semua dasar orang-orang gila. Masa
jualan rokok di makammu, yang beli siapa, kata dia begitu. Mana ada di makam itu beli rokok, ada juga jualan kembang kali, gila semua. Yang penting gua udah dapat duit, walaupun dapat di muka kan, buat sisa katanya buat ninggalin anak istri, padahal di bawah juga Bi. Itu mau jadi mau kagak, yang penting aku udah jalan-jalan, udah happy-happy. Ntar kalau katanya di kampungnya dia banyak cewek juga tadi gitu. Akhirnya aku jadi ngomongnya ikut-ikutan soal sih. Nah, kembali ke Jawa lagi Bi. Nah itu akhirnya dia mengawali jualan, itu nggak ada yang datang Bi, laporan rokok nggak ada yang datang. Wah, nggak ada yang datang, nggak ada ini. Tuh dimaki-maki sama abahnya. Yang rokok yang rokoknya sendiri Bi. Rokok Samsu, rokok ini yang udah di ritual. Iya. Aduh lupa kata dia begitu. Iya ya bayang ada madatnya. Lu gimana sih katanya, udah jadi ikutan ngomong lu kan. Ya udah diulangin lagi. Itu udah nunggu Sabtunya udah ketar-ketir lama nih ngapain, taunya di sana nggak ada yang beli Bi, nggak ada yang datang. Katanya setan apaan, dibohongin doang. Pas itu dia sadar, lo kok Samsu, kata dia, ini nyebut nama nggak apa-apa ya. Gue salah dong ya, lu laporan bukannya langsung dinyalain ganti Bi. Itu dimaki-maki, balik lagi rokok tadi jenisnya kretek juga, udah diolesin madat, dipotorin begitu, dinyalain. Tapi buat tadi siji, gue aneh ya, gue nggak pernah kayak gini dan gue nggak percaya setan. Tuhan aja gue nggak percaya, apalagi setan gitu kan. Kok gue merinding ya di sini ya, gue merinding. Apa gara-gara madat ini, kata dia gitu. Itu ini tugas, kalau enggak gue malu banget, nama besar gue di sono gitu kan. Gue malu banget kalau nggak dilakuin. Gila, ntar jadi nyebar kemana-mana nih si Sabto, kata dia gitu. Akhirnya dia masuk mulai ke makam, dinyalain, terus nggak ada apa-apa katanya. Kok nggak ada apa-apa ya, diempulin lagi, dipanjang gitu, nggak ada apa-apa, cuman bau. Tapi emang gue merinding, kata dia begitu. Oh iya, belum nawarin. Iya. Apa nawarin dulu ya, tuh dia baru begini. Itu kelihatan dari pohon Kamboja sampingnya ada pohon nangka begitu ya Bi. Udah mulai sialan, putih-putih. Ini kalau dibalikin ke tadi, kata-kata itu yang diinginkan cita-cita spiritualis tadi kan. Jangan sialan. Itu iya, sialan, bangke udah mulai keluar, kata dia begitu. Itu lulus Bi, bener ya gitu. Itu udah mulai keluar beneran ya. Ada setan ternyata beneran. Itu dia lagi. Rokok, Mbak, Bu. Pak, rokok Pak. Itu tuh keluar satu Bi. Bener. Gila, modelnya kayak gitu maka takut, nggak serem itu, cuman long dress Bi, modelnya kayak gitu. Itu jalan katanya ngampirin dia, itu baru berapa langkah dari pintu makam Bi. Itu dari sela-sela pohon itu datang. Kok iya emang dasar setannya, katanya ada gelundukan itu apa namanya, kijing-kijing itu nyelos aja begitu Bi. Itu cuma nggak ngomong apa-apa, di depannya dia posisinya nunduk begini. Mbak, rokok Mbak, digituin. Cuma nunduk-nunduk. Berapa? Katanya begitu Bi, rokok berapa harganya? Itu ketengan. Kata dia kalau bungkusan sayang nih. Kalau emang dapat kan duit. Emang jualnya serunya ketengan. Iya, ketengan. Ya tadi sih sempat ke ini Bi, kalau misalnya cepat habis kan cepat kelar bagus, tapi kalau nggak dapat duit gue juga jatahnya kan kurang gitu kan. Akhirnya diomongin, yang mana rokok yang mana Mbak? Itu nggak ngeliat Bi, itu depan begini semua. Ini Bang, itu nunjuk super katanya, rokok super. Terus, mau nggak berapa? Itu 30 juta kata dia, bilang itu 30 juta. Kan yang mahal Bi kata. Tapi dia ketawa sendiri, masa 30 juta sih, suruhnya yang mahal. 30 juta Mbak, 30 juta Mbak. Enggak 40 aja Bang. Jadi kata dia, nawarnya katanya lebih tinggi Bi. Asli. Iya, kebalik aja kita, nawarnya lebih tinggi, enggak 40 juta. Tadi berapa? 40 ya? Kayak gue dong berarti. Iya ya, lu kalau nawar juga kayak gitu. Tinggi. Gue akan mengupayakan seperti itu. Nah itu enggak 40 aja Bang. Enggak 40 aja Bang. Jadi kata dia gitu. Yang mana itu udah mulai ini Bi, ragu ya, ada takut mungkin paparan energinya ya gitu ya. Itu ini asli enggak sih dibeli, nanti dirokok apa enggak, kata dia begitu. Itu entar dulu, duitnya dulu, kata dia. Itu dibalik jubahnya begitu. Iya Bi, ngeluarin duit. Bro, sorry ya. Ajan nih. Kita udah kepotong sama azan. Kita break sebentar. Iya.
matiin dulu. Sorry ya, tadi keputus karena pas azan. Ini nanti kalau ada azan lagi berarti yang adanya telat. Nih, Iya, azannya susulan. azan susulan. Nah, tadi gimana? Tadi nyampe mana, Bro? Tadi itu si Yang beli rokok 40, terus yang iya. si kuntilanaknya tuh adalah ngasih duit intinya kayak gitu. Udah ini. Sebenarnya sih dia nggak nyebut kuntilanak, tapi karena penampakannya seperti itu mesti Ya kita asumsinya kuntilanak ya, gitu. kuntilanak aja gitu. Jadi dia nawarin 30, dia nawarin 30, dianya nawar 40. Seneng banget kan Cici. Satu batang dalam mindsetnya dia itu kali 12 isinya udah berapa? Belum rokok-rokok yang lain begitu. Kayak gue nih kalau kayak gini gue kaya gitu. Nggak bakalan gue dapet jatah kecil gitu kan. Itu pas dilayanin begitu, yang mana ini super dikasih begitu, duitnya dulu itu langsung ngambil di balik jubahnya itu dia nggak boleh megang si makhluk tadi, itu harus dimasukin ke karung tadi. Nanti gawat kata mbahnya, gawat apa nggak ngerti, tapi jangan dipegang, langsung ya masukin sini gitu. Terus ntar disuruh diraba sama dia, iya bener apa enggak gitu. Kayaknya sebanyak itu enggak. Nah itu satu kali udah, pas dia udah ngambil rokoknya ditaruh di sini, katanya di selagan ini apa rambutnya di bang nyalain bang, aduh ngerepotin banget kata dia. Nyalain tak rambutnya mbak, enggak bang bisa kayak gitu bang, katanya dinyalain terus udah ya bang makasih jelek gitu bilang. Wah mantep, gak serem kata dia, gak serem, gue tinggal gituan doang nawarin rokok 30 juta, 40 juta, wah keren nih, gue jalan lagi ini mati kan, yang tadi udah mati, dinyalain lagi, bang rokok makin percaya diri rokok kayaknya sebelah sana yang serem banget, pasti setannya lebih mantap gitu, lebih banyak duitnya gitu kan. Wah pikirannya ngaco udah, orang namanya orang kayak gitu. Rokok itu nggak ngomong nyebut apa emang dia nggak biasa nyebut. Anjing banget kata dia, ini nyontoin dia ya. Maaf itu, ya. Iya itu keluar makhluk, jadi nggak, palanya nggak ada palanya nggak ada, cuman dia pakai celana panjang, itu kayak berlumuran darah, itu ngeri banget. Kalau bukan CGI mungkin lari itu kepalanya ditenteng di sini itu ngomong di sini, rokok bang kata dia begitu, mau beli rokok, beli bang begitu. Jadi, serius nih beli, situ kan kepalanya begitu digituin, serius nih beli bang rokok sini bang, itu manja nggak mau dianya yang kesini gitu, harus datengin ke temannya dia, itu agak susah, ada pohon-pohon akar-akar begitu, ngeribetin banget sih, tinggal kemari juga kata dia, bang sini bang beli bang, itu nanya-nanyain kamu matinya kenapa digituin, tabrak bang, tabrak apa, sepor Bro, gitu. nggak apa-apa ya, sorry banget ya. Iya. Karena azannya kan kedenger banget. Nggak apa-apa, kita diem sejenak aja dulu. boleh. Kita ngormatin orang yang azan sambil ngerokok. Iya. Nggak lama, paling sebentar. Katanya diem
udah selesai. Ya. Lanjut tanggung ya. Ya, kembali lagi Tadi palanya dipegang. Palanya dipegang, dia juga sempat ngelawak juga. Matinya kenapa gitu? Lu matinya kenapa? Ketabrak bang, sepur kata dia gitu, kereta. Kata dia begitu, Bi. Ini badannya ikut begini, Bi. Tapi ininya cuman kelip-kelip biru matanya doang. Lagi bro. Lagi. Ya udah. Nah terus mau beli rokok apa bang? Gitu. Mau beli rokok apa bang? Mil. Katanya dia jawabannya mil. Kalau milnya melitnya udah serem tahu digituin. Mil tapi masih melit aja katanya. Bi masukin nurut, Bi masukin. Mil bang, melit lagi, masukin, jangan kayak gitu. Itu milih. Tapi sebenarnya si tadi Ci itu mulai takut, Bi. Ini baru 2 udah begini. Ternyata serem juga. Setan beneran itu serem, nggak kayak yang di TV-TV gitu. Dia ngambilnya udah mulai begini. Siangke, setan begini. Tapi sekali lain, mungkin dia bakalan lebih mahal begitu kan ya. Mau dikasihin. Ini kan tangan satunya kan kosong. Mau dikasih. Ntar dulu bayar. Bang, berapa bang? 30 juta. Bang, adanya cuma 40 bang. Angel maning, Bi. Adanya cuma 40, Bi. Iya. Susah. Ini nggak ngelawak loh, Bi. Katanya itu loh yang ngelakuin. Adanya cuma 40, Ji. Mau ketawa tapi lagi serem, Bi. Adanya itu mah lebih bukan adanya. Nah, terus kurangannya gimana? Abang tunggu sini. Nanti tak ambilin lagi. Begitu kurangannya, Bi. Akhirnya tapi rokoknya jangan dibawa. Oh, gitu ya, Bang. Itu jalan katanya pelan buat lama, buat jalan lama banget jalannya. Mungkin kepalanya di situ susah kali ya. Itu kebalik pohon. Kok lama sih? Woi, jadi enggak rokoknya? Woi, digituin sama Ji. Itu keluar lagi. Bener, Bi, bawa kurangannya, Bi. Kurangannya 40 lagi, Bi. 40 itu kelihatan duit, tumpukan begitu. Kalau ini kan biasa dia mungkin pernah yang enggak bagus gitu kan. Ya tahu segini sekepok 10 juta gitu. Itu 4 tumpuk lagi. Masukin sini. Itu sama tangannya dimasukin ke kepala yang di sini. Itu nyalain banget gitu, dinyalain. Itu di sini ngempul, Bi, begini, Bi. Aneh aja lagi modelnya. Wah, beres. 40 juta, 80 juta. Ini rokok masih banyak banget kata dia itu. Itu terus jumpain makhluk yang tambah aneh. Dia nggak takut, Bi. Malah jadi percaya diri. Ternyata kayak gini doang. Gua kalau kayak gini caranya mau bakalan sering-sering jualan kata dia gitu. Itu ada yang lebih ngeri lagi. Jadi separoh sini nggak ada, Bi. Jalannya cuma ingklik begitu. Jadi sini nggak ada sama sekali. Setengah usus keburai begitu. Ngerokok juga yang susah, mulutnya juga separoh, Bi. Tapi sini sampingan bisa. Iya, kata dia mau rokok. Katanya dia gitu. Aku ketawa banget. Lah ya kenapa ketawanya? Nggak bisa ngomong rokok kan dinyalain. Aduh, kata si Mbah, jangan sampai madat ini habis. Itu pakai rokoknya yang kuat, Bi, buat tahan lama, yang paling padat begitu. Ini tinggal dikit. Hanya rokok makin ke dalam sana makin jauh. Itu apa lagi model itu nggak bisa nyebut, tapi nyebutnya kan nggak beres. Bangsat, anjing kayak gitu modelnya. Itu udah mau lari, udah mulai takut kan. Orang kok separuh begitu pada mburai ya kalau baunya beres mending, Bi. Baunya itu nggak karuan banget. Katanya apa itu sambil takut dia deket, ini ngejauh begitu kan ngumpet di pohon. Tangan yang beres kan cuma satu doang. Ini only katanya gitu, Bi. Apaan? Nuding itu rokok. Atau kayak gitu doang. Mungkin sininya nggak beres sih, Bi. Itu rokok itu. Aduh, diceritain aku ketawa, masa ada setan ngelawak begitu. Ya bukan ngelawak kali, orang ininya separuh doang kata dia itu tuh bener-bener kayak disilet begitu. Tapi nggak rata jelas. Tapi aneh-aneh banget. Itu ditawarin lagi ngerokok, minta dipasangin di sini, di pojokan. Itu nyampe hasil bener-bener itu nawarin lagi karena lebih gede lagi ya, pengennya lebih gede. Berapa? Itu mintanya itu super lagi, mintanya super. Taruhnya di sini itu katanya cebrik banget, jijik banget ya, bau gitu. Bahasanya begitu taruhnya sampai begini. Katanya yang bener naruhnya, Bi. Tapi bahasanya kayak orang binggang begitu. Gimana? Susah. Gue demen pas lu niruin gitu. Itu yang bener. Giginya gimana? Giginya separuh semua. Walau banyak pelatungnya begitu. Akhirnya bener-bener ditaruh.
nyalain, nyalain, nyalain. Padang rokok, heran setan pada doyan rokok kata dia begitu. Ya, jadi dia nutupin rasa takut, spekulasi pikiran kemana-mana, lucu-lucuan begitu, Bi. Nah itu yang paling ada kayak makam tua. Jadi pohon beringin itu paling serem banget katanya, paling serem banget. Jadi modelnya cuman apa ya, nggak ada, kayak nggak ada, cuman kepala doang, kepala doang. Tapi di sini kayak usus burai begitu, tapi nggak jelas. Tangannya ada nggak ada, tapi ngambang, putus-putus semua begitu. Itu ngomong aku anjing bangsat sampai kayak gitu dia. Yang lain jangan yang model kayak gini, gue juga lama-lama takut kali digituin. Tapi pikiran normalnya jalan lagi, ini pasti lebih mahal begitu kan, Bi. Itu sampai benar-benar dibeli juga sama dia, nawarinya 200 juta karena kasihan, dikasih sebungkus biaya dia. Kita dinyalain juga. Nah terakhir nggak serem nggak apa, Bi, tapi itu yang bikin dia lari, Bi. Ternyata si Ji itu takut sama ular, Bi. Itu modelnya ular. Gara-gara itu dia rokok tuh tinggal dikit banget. Rokok ini terakhir nih, gue selesai gitu kan. Rokok itu kedengeran suara tss, kayak gitu doang. Hei, nggak ada yang beli, udahan nih, gue selesai nih, nggak ada yang beli, bener nih, udah gitu. Itu tahu-tahu pas dia nengok ke belakang itu ada ular lagi berdiri di depannya dia. Ya kayak dia sih ngomong bukan ular kobra, ular ini tapi semacam kayak sanca, gede, kecil aja segini, dia takutnya luar biasa, Bi. Ya ular piton bisa berdiri soalnya. Iya, dia bisa berdiri itu di depan dia orangnya tinggi, agak bungkuk sedikit, tatoan begitu. Itu anjing keluar semua, itu dia lari. Tapi emang hebat. Padahal itu ular ya, tapi dia nyebutnya anjing gitu ya. Iya, ya itu kan anehnya begitu, Bi. Nah, itu dia saking takutnya lari ngelihat ular segede itu. Ular kecil aja takut banget, nggak berani kalau masuk ke rumah kontrakannya dia itu minta tolong, teriak-teriak padahal preman begitu ya. Berarti tatonya nggak ada ularnya ya? Apanya? Nggak ada tato ular ya? Nggak ada tato ular. Kalau ada dicutekin begitu, Bi. Itu dia takut. Lari. Padahal lah bentuknya gimana? Jangan diceritain, itu serem banget. Oh gimana yang lain? Katanya ular serem banget, Bi. Yang lain itu lebih serem, nggak tahu kan begitu. Katanya enggak, ular tuh serem banget. Kayak apa? Ya kayak ular. Lo seremnya di mana? Dia berdiri gede banget, kecil aja gue takut. Jadi dia itu apa? Jadi ketahuan kelemahannya apa? Itu langsung lari keluar dari makam, langsung menuju ke pom bensin. Bawa karungnya. Itu jangan hasil. Kenapa lu lari? Lu tadi nyebut apa enggak? Enggak, aman katanya, aman. Ini dapat banyak banget begitu. Itu jangan dihitung di sini, itu Yanto apa tadi Sabtu udah seneng banget, langsung ke mobil sewaan tadi, hitung di dalam, dinyalain aja pakai baterai HP begitu, Bi. Itu benar-benar dibuka, hasil apa enggak? Ini dapat banyak, Mas, dapat banyak, bah, kata si Sabtu begitu. Pasti tengokan di dalam itu cuman duitnya, yang benar-benar duit itu cuman 15 jutaan, Bi. Yang lain itu daun semua, Bi. Itu benar-benar langsung banting pintu, simbahnya keluar, ditarik gitu. Siapa? Goblok banget sih tadi, Ci. Si Ci. Goblok. Kamu tadi nggak dengerin aku ngomong. Dengerin, bahkan dengerin. Aku kan bilang kalau dia masukin duit ke karung, kamu udah jangan langsung percaya, dimasukin tanganmu, keluarin lagi, itu duit apa bukan? Entah, yang pertama kan duit, beneran duit. Kan pertama, kesononya kamu nafsu kamu itu. Dalam hati Sabto, itu juga nafsu, tapi nggak berani kan. Bahkan, Bi, iya, Bah. Itu kamu kelihatannya duit. Iya, kelihatan memang duit, saya pegang duit. Tapi kan katanya nggak boleh megang makhluknya. Tapi tak giniin duit. Masukinnya kamu tahu. Ya tahu, masukin ke kantong tadi, ke karung tadi. Itu bukan duit, harusnya diperiksa. Kalau bukan duit, lu ngomong. Jangan ini dong, duit, bukan daun, begitu. Itu Sabtonya rada maklum, Sabtonya. Mau ngomong kayak gitu gimana, lolos aja udah seneng, maksudnya dia udah bisa berhasil itu aja. Lagi 15 juta juga lumayan lah ya. Iya. Itu kacau balau, mungkin si siapa spiritualis tadi pengen dapat gede juga, Bi. Nah, ini juga Sabto nggak rugi sebenarnya, hitung-hitungannya buat ngongkosin bayar ini itu ada lebihan 2 juta, Bi. Dari 15 tadi. Nah itu tadi, tapi dia nyatain kayaknya untuk dapat orang yang kayak GI tadi itu sangat sulit banget, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi
GI bisa difungsikan lagi buat jualan lagi, tapi dia udah kapok. Gara-gara bukan lihat setan yang aneh-aneh, ular. Jadi nanti kalau gua disuruh kayak gini lagi, kagak, pasti ada ular. Gua nggak mau kalau ada ular. Gitu. Lo pastiin nggak ada ular, gua berani. Gitu. Ya pasti ada yang ular, orang kayak gitu pasti nampakin yang ketakutannya dia paling takut apa. Itu aja terakhir gongnya ular. Itu akhirnya ya tadi si Sabto sendiri enggak ngelakuin itu lagi. Gitu, jadi dia nggak berspekulasi aku mau nyari jalan pintas dengan cara apa gitu, enggak, itu udah enggak lagi, Udah stop sekarang, udah lempeng gitu. udah lempeng ya, lempeng begitu. Sekarang paling nomor nomor ya. Iya. ya gitu. Oke. Udah kelar berarti. Iya, tapi jelas tadi sesuatu yang berhubungan dengan dedemit dan lain-lain, ada kata kunci, nggak boleh nyebut nama asma Tuhan, nama Allah begitu. Berarti ya jalur yang nggak baik, jalannya yang nggak baik. Iya, begitu. betul. Mungkin nanti hasilnya juga nggak baik, Bi. Iya, biasanya ada sesuatunya. Itu tadi, gue tadi mau nyampein itu sih. Udah keduluan sama lu, dan lu lebih berhak menyampaikan itu. Asli. Ya intinya seperti itu, apapun yang kita dapetin dengan cara nggak baik, ya kemungkinan besar nantinya juga akan ada sesuatu yang nggak baik juga kayak gitu. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Ya kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif, dan semoga cerita ini kayaknya lebih banyak komedinya ya gitu ya. Ya semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf ya tadi banyak keputus gitu di sana sini karena memang kita menghormati juga, jadi memang kita udah komit, kita akan stop gitu. Pokoknya terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan karena tadi juga banyak kata-kata kasar keluar gitu ya. Iya. Itu bukan bermaksud seperti itu, kita lebih ke nyontohin gitu aja. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita dimudahkan dalam segala sesuatu gitu, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.